Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan bahwa Fang Yuan menyelamatkan Tai Baiyunseng, lalu meyakinkannya dengan cerita palsu. Tapi Fang Yuan memang licik, lagi dan lagi dia menggunakan metode yang tidak biasa. Dibandingkan dengan mengatakan hal-hal yang manis pada Tai Baiyunseng, Fang Yuan justru lebih memilih untuk bersikap kasar dan menunjukkan diri seolah mereka itu adalah saingan. Karena itu, akhirnya Tai Baiyunseng pun percaya pada Fang Yuan. Bahkan dengan kesadaran penuh, Tai Baiyunseng sampai mau membantu Fang Yuan memperbaiki Gunung Danghun. Tidak tanggung-tanggung, Tai Baiyunseng sampai menghabiskan 6 buah esensi abadi hanya untuk merenovasi Gunung Danghun. Setelah itu, mereka pun kembali ke dataran utara. Dan kini mereka membagi tugas. Tai Baiyunseng akan melawan He Luolan, sedangkan Fang Yuan akan menyingkirkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Tujuannya adalah untuk nantinya mendapatkan roh tanah dengan membunuh Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Lalu, Fang Yuan juga akan menggunakan Gu emosi palsu untuk menundukkan roh tanah. Itulah rencana dari Fang Yuan. Nah, mari kita sambung lagi ceritanya. Apakah Ma Hongyun sungguh akan mati kali ini, atau malah dia berhasil selamat? Penasaran gak sih? Apakah sang MC kita berhasil mengeksekusi Ma Hongyun? Mari kita sambung di part 129. Sekarang, para manusia pohon ada di bawah kendali Fang Yuan. Mereka terus menyerang pelindung yang dibuat oleh roh tanah. Setelah beberapa waktu, roh tanah tampak kesakitan dan berkata, "Tuan, aku tidak mampu bertahan lagi." Perlahan penghalang yang dibuat oleh roh tanah menjadi semakin lemah dan mulai rusak. Kini Zhao Lianyun ada di pelukan Ma Hongyun, dan dia terlihat sangat ketakutan. Apalagi saat ini Zhao Lianyun masihlah seorang manusia fana. Sudah berakhir, kata Fang Yuan yang kini menyeringai, karena melihat serangan dari manusia pohon yang akhirnya dapat menembus pertahanan dari roh tanah. Tapi sebelum manusia pohon itu menghabisi Ma Hongyun dan yang lain, tiba-tiba Mo Yao yang ada di dalam benak Fang Yuan berseru, "Berhenti nak, aura ini bukan aura sembarangan." Mo Yao merasakan ada aura tipis di udara. Namun itu bukanlah aura yang biasa. Fang Yuan pun segera menarik manusia pohon itu dan tidak membunuh Ma Hongyun. Fang Yuan bertanya, "Ada apa?" Mo Yao kemudian menjawab, "Nak, ini adalah aura dari Gu Immortal, Gu keberuntungan yang menyaingi surga." "Apa? Gu keberuntungan menyaingi surga?" Jantung Fang Yuan berdegup dengan sangat kencang. Benar, ini adalah Gu yang sangat berharga. Sementara itu, short story, dulu Mo Yao datang ke gedung 88 Yang karena memang dia ingin mendapatkan Gu keberuntungan menyaingi surga. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan Gu ini dan hanya bisa berpuas diri untuk mendapatkan Gu pemanggil bencana. Lalu sekarang Mo Yao kembali merasakan aura dari Gu keberuntungan menyaingi surga. Ini adalah Gu penting yang sudah menghabiskan hampir seluruh hidup Mo Yao. Jadi sekarang Fang Yuan bisa mengerti kalau Mo Yao menjadi gelisah dan emosional. Nah, aura dari Gu keberuntungan menyaingi surga ada di tubuh anak ini. Aku tidak menyangka bahwa anak sekecil itu yang bahkan masih berada di tingkat 3 alam fana bisa mendapatkan Gu ini. Tampak terpancar kesedihan dari kata-kata Mo Yao. "Apa kau sungguh yakin? Bisakah kau memastikannya?" tanya Fang Yuan. "Memastikannya itu adalah hal yang mudah, karena aku pernah merasakan auranya, jadi aku tidak pernah melupakannya," kata Mo Yao. Fang Yuan lalu berkata,
Jika hanya dari itu saja, aku tidak yakin akan apa yang kau katakan. Hah? Kau memang sulit untuk diberitahu. Kukatakan padamu bahwa Gu Keberuntungan Menyaingi Surga itu adalah Gu Immortal peringkat 8 tipe pengeluaran. Karena itu, setelah dipakai satu kali, dia tidak akan dapat dilihat bentuknya. Namun, bagi para immortal yang sudah mencapai peringkat 7 ke atas, mereka bisa merasakannya walau samar, jawab Mo Yao. Fang Yuan kini bergumam, tipe pengeluaran ya. Artinya aku tidak bisa mengambil alih Gu ini. Fang Yuan tahu bahwa Gu tipe pengeluaran itu hanya sekali pakai. Lalu itu juga akan bergantung dari karakteristiknya. Misalnya, Gu lumpur bubur itu akan terus mengkorosi benda yang ia sentuh. Atau misalnya, Gu apertur kedua milik Fang Yuan, yang mana setelah digunakan, maka itu akan melekat pada apertur Fang Yuan dan menjadi apertur kedua. Sehingga orang lain pun tidak akan tahu bahwa dia itu memiliki Gu Immortal apertur kedua. Sedangkan untuk Gu Keberuntungan Menyaingi Surga, itu adalah Gu dengan kemampuan untuk mengubah segala kemalangan dari penggunanya menjadi sebuah keberuntungan. Gu ini juga mengatur segala sesuatu tentang dunia, termasuk ketika ada bahaya yang mengancam penggunanya. Maka, Gu ini akan mengirimkan kekuatan yang lebih besar untuk menyingkirkan bahaya itu. Namun, Fang Yuan kembali berkata, tapi sebelumnya aku bahkan tidak menemukan keberuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan He Luolan ataupun Tai Bayun Seng saat aku menggunakan Gu inspeksi keberuntunganku. Mo Yao menjawab, apa kau pikir Gu inspeksi keberuntungan peringkat 5-mu itu cukup untuk melihat Gu Immortal peringkat 8? Itu adalah hal sepele yang menjadi alasan kenapa kau tidak bisa melihat keberuntungan dari anak ini. Mendengar itu, Fang Yuan tampak termenung sejenak. Dia kembali mengingat sosok Ma Hongyun. Di kehidupan sebelumnya, Ma Hongyun memang adalah orang yang sangat beruntung. Kehidupannya seolah seperti para MC pada umumnya, mulai dari zero to hero. Bahkan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Ma Hongyun itu adalah salah satu pilar utama dari dataran utara saat menahan orang-orang dari wilayah tengah yang datang melakukan invasi. Fang Yuan juga berpikir bahwa ini adalah salah satu berkat dari Gu Keberuntungan Menyaingi Surga. Sama seperti sebelumnya, saat wasiat The Great Sun ingin menghabisi Zhao Lianyun, Ma Hongyun melindunginya dan menganggap The Great Sun sebagai ancaman. Saat itu juga hukum surga bekerja. Secara kebetulan, Fang Yuan memindahkan The Great Sun keluar dari gedung 88 Yang. Bahkan, jika itu terlihat seperti sebuah kebetulan, tapi di sisi lain, seolah-olah ada garis takdir yang menggunakan Fang Yuan untuk melakukan ini di saat yang tepat. Karena, jika Fang Yuan telat memindahkan The Great Sun barang sedetik saja, maka Zhao Lianyun pasti sudah mati. Jika itu terjadi, maka Ma Hongyun tidak akan menjadi pemilik dari tanah terberkati ini. Semua itu sudah seperti hukum sebab akibat. Semuanya memiliki keterkaitan. Bahkan nanti di masa depan, Zhao Lianyun dan Fang Yuan itu akan saling berebut Gu Immortal. Ini juga adalah bagian dari garis takdir. Karena jika hari ini Zhao Lianyun mati, maka di masa depan Fang Yuan bahkan tidak perlu lagi berebut dengan Zhao Lianyun. Andai saja Fang Yuan telat mengusir wasiat dari The Great Sun, Zhao Lianyun pasti sudah mati. Dan di masa depan, Fang Yuan tidak perlu repot-repot melawan anak ini. Sekarang, pemahaman Fang Yuan menjadi semakin terbuka. Terlebih dengan pengalamannya selama 500 tahun, itu membuat Fang Yuan sadar bahwa sebenarnya esensi dari Gu itu sendiri adalah tentang pemahaman manusia terhadap kuasa surga dan bumi. Bahkan jika ada banyak jalur Gu,
Sesungguhnya semua itu adalah cara orang untuk menerjemahkan kuasa surga dan bumi. Kini, Fang Yuan mulai berpikir, apakah jika dia menyerang Ma Hongyun, maka nasibnya akan sama seperti The Great Sun? Lalu tiba-tiba Mo Yao berkata, "Nak, jika kau tidak mempercayai kata-kataku, gunakan Gu inspeksi keberuntunganmu. Kau memang tidak bisa menggunakannya pada Ma Hongyun, tapi kau bisa menggunakannya pada dirimu sendiri. Jika kau berniat membunuh Ma Hongyun, maka surga akan melihatmu dan garis keberuntunganmu akan menjadi semakin pekat. Lagi pula, ada hubungan timbal balik yang akan berlaku di sana." Mendengar itu, Fang Yuan pun kembali menggunakan Gu inspeksi keberuntungan miliknya sekali lagi. Sebelum dia melihat dirinya sendiri, Fang Yuan kini melihat Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, di mana keberuntungan keduanya itu terlihat biasa saja. Lalu, Fang Yuan menoleh ke arah Tai Baiyunseng dan He Luolan. Untuk He Luolan sendiri, cahaya keberuntungannya bahkan tidak berubah dan masih kental seperti sebelumnya. Sedangkan milik Tai Baiyunseng kini hanya tersisa 1/6 dari keberuntungan awal miliknya dulu. Hingga akhirnya Fang Yuan kemudian memeriksa keberuntungannya sendiri. Cahaya keberuntungan Fang Yuan kini tetap hitam dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bahkan tingginya pun kini sudah mencapai 3 meter. Lalu, Fang Yuan mulai melakukan uji coba. Dia menunjukkan niat membunuh pada Ma Hongyun. Dan tiba-tiba saja, cahaya keberuntungan Fang Yuan menjadi jauh lebih pekat dan lebih besar. Warnanya kini lebih hitam daripada sebelumnya. Seolah-olah cahaya hitam itu hidup dan terus berkembang. Fang Yuan kemudian menghentikan niat membunuhnya dan cahaya hitam itu berhenti berkembang. Dilihat dari sisi manapun, apa yang dikatakan oleh Mo Yao itu memang benar adanya. Mo Yao berkata dengan sangat khawatir, "Nak, kau harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kau tidak bisa berurusan dengan keberuntungan yang menyaingi surga. Bahkan, jika sekarang tidak terjadi apapun padamu, tapi garis keberuntunganmu menjadi semakin hitam pekat. Aku khawatir ketika datang penghakiman untukmu, kau akan menderita kerugian yang bahkan jauh lebih besar daripada orang lain." Fang Yuan terdiam sejenak, tapi seringai di wajahnya perlahan muncul. Dia kemudian berkata tanpa ragu, "Tidak peduli seburuk apapun nasibku, anak ini tidak akan bisa menyerangku secara langsung. Aku ingin tahu siapa yang bisa menghalangiku di tempat ini. Lagi pula, akulah penguasa dari babak ini." Fang Yuan benar-benar arogan. Aura membunuhnya kini melonjak. Dia kembali menargetkan Ma Hongyun. Memang benar, pemahamannya selama 500 tahun itu mengajarkan Fang Yuan akan kebenaran dari Gu yang sesungguhnya. Karena itu, dia mempercayai kemampuan Gu dari jalur keberuntungan. Tapi, lebih dari semua itu, dibandingkan dengan kepercayaannya pada Gu dari jalur keberuntungan, Fang Yuan jauh lebih percaya pada dirinya sendiri. Karena itu, dia kini ingin membunuh Ma Hongyun. "Apa kau sudah gila? Kau ingin menentang Gu Immortal peringkat 8? Mo Yao berteriak saat merasakan niat membunuh yang kuat dari Fang Yuan. Inilah hidup. Semakin kuat pertarungan dan tantangan yang dihadapi, maka itu akan menjadi jauh lebih menarik, kata Fang Yuan sambil tertawa dengan keras. "Gila, kau sudah gila!" teriak Mo Yao yang kini tampak pucat. Sesungguhnya, Mo Yao selalu menghentikan Fang Yuan karena dia sendiri masih membutuhkan Fang Yuan untuk rencananya. Karena itu, dia juga tidak ingin Fang Yuan mati. Sayang sekali, Fang Yuan sangat sulit untuk dikendalikan. Kini,
Niat membunuhnya sudah pada level tertinggi, dan keberuntungan peti mati hitam miliknya pun sudah sangat pekat. Bahkan, aura kematiannya seolah mampu menarik Fang Yuan jatuh ke dasar neraka. Kini Fang Yuan bersiap menyerang Ma Hongyun. Terdengar suara ledakan yang mengalihkan perhatian semua orang. Saat ini, rupanya He Luolan terbang di udara. Tubuhnya memang penuh luka, namun wajahnya terlihat sangat tenang saat ini. Tatapannya menunjukkan penghinaan pada Tai Baiyun Seng. Rupanya, ledakan sebelumnya itu berasal dari Tai Baiyun Seng yang menerima pukulan dari He Luolan. Kemudian, Tai Baiyun Seng pun menghantam tanah dengan sangat keras. Fang Yuan tampak menggertakkan gigi. Sial, siapa sangka He Luolan sebenarnya memiliki fisik bela diri sejati. Salah satu dari 10 fisik ekstrim. Memang, di kehidupan sebelumnya, He Luolan itu tiba-tiba menghilang. Jadi Fang Yuan pun tidak tahu kelanjutan kabar dari He Luolan. Dia bahkan tidak pernah mendengar kalau He Luolan itu adalah pemilik dari fisik ekstrim. Ya, semua ini itu berkat kemampuan dari Gu Immortal Batas Kegelapan. Dengan Gu ini, He Luolan mampu menyembunyikan keberadaan fisik ekstrim miliknya. Sampai akhirnya, dia bisa mencapai titik ini. Loh, kok bisa He Luolan punya Gu Immortal? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Dan ada cerita yang sangat mendalam di balik semua ini. Singkatnya, semua itu karena bantuan dari bibinya He Luolan. Lalu untuk cerita lebih lengkapnya, nanti akan kita bahas ketika pembahasan He Luolan dimulai. Sekarang, asap di bawah mulai menghilang, dan sosok Tai Baiyun Seng perlahan-lahan mulai bangun. Kini tubuhnya dipenuhi dengan luka, bahkan tulang rusuknya pun terbuka. Tapi perlahan semua luka itu pulih kembali. Sedangkan wajah Tai Baiyun Seng kini juga tampak sangat serius. He Luolan melihat itu dan berkata, Tai Baiyun Seng, kau seorang immortal tapi kau bahkan tidak mampu melawanku. Menyedihkan. Ya, memang, meskipun Tai Baiyun Seng itu adalah seorang Gu Immortal, namun, He Luolan sendiri adalah seorang Master Gu peringkat 5 tahap puncak dan dia adalah pemilik dari fisik bela diri sejati. Karena itu, dari segi kekuatan, He Luolan mampu bersaing dengan Tai Baiyun Seng. Meskipun kita harus ingat bahwa Tai Baiyun Seng itu adalah ahli di bidang penyembuhan. Yang artinya, meski He Luolan itu mampu melawan Tai Baiyun Seng dalam hal kekuatan, tapi Tai Baiyun Seng juga dapat dengan mudah menyembuhkan dirinya sendiri. Sementara itu, Fang Yuan sendiri bisa merasakan bahwa saat ini tubuh He Luolan mulai tidak stabil. Dia tahu bahwa tubuh He Luolan sudah berada di ambang ledakan. Situasi ini menjadi semakin rumit. Apabila He Luolan sampai meledakkan diri, maka Fang Yuan pun tidak akan bisa selamat. Bayangkan saja, Bai Ning dulu itu hanya peringkat 3 saat meledakkan dirinya. Dan karena ledakan itu, Gunung Qingmao pun dihapuskan. Sekarang, jika He Luolan meledakkan dirinya, maka situasinya akan ratusan kali lebih sulit. Bahkan mungkin sebagian besar dataran utara akan berakhir dalam kepunahan. Fang Yuan kemudian berpikir, apakah ini juga adalah bagian dari kemampuan Gu keberuntungan menyaingi surga? Bagaimanapun, sebelumnya Fang Yuan itu berniat untuk membunuh Ma Hongyun. Tapi dia malah dihentikan oleh He Luolan yang secara tidak sengaja mengungkapkan jati dirinya. Kini Fang Yuan tampak mengerutkan kening. Dia berpikir, jika memang ini adalah bagian dari kemampuan Gu keberuntungan menyaingi surga, maka tidak ada alasan lagi untuknya berhenti. Lagi pula, Fang Yuan sudah memutuskan bahwa dia akan menghabisi Ma Hongyun sekarang.
Lalu setelah itu Fang Yuan pun berbalik. Dia menggerakkan para manusia pohon untuk menyerangnya. Pada akhirnya, pertahanan roh tanah pun hancur. Lalu, manusia pohon menangkap Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Dengan penuh kekuatan, manusia pohon itu mencengkram Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Kini, niat membunuh Fang Yuan terus meningkat dari waktu ke waktu. Lalu di saat yang sama, keberuntungan peti mati hitam milik Fang Yuan menjadi jauh lebih besar. Dan kini sudah membentuk sebuah gerbang yang tingginya lebih dari 15 meter. Warnanya sungguh hitam pekat, dan itu membuat siapapun yang melihatnya sampai merinding. Tapi, sayangnya Fang Yuan tidak peduli akan semua itu. Dia kini terus mencengkram Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, sampai keduanya muntah darah dari mulut mereka. Fang Yuan benar-benar mencoba menentang surga. Dia berpikir bahwa selama dia bisa melewati tantangan ini, maka semuanya akan berakhir baik-baik saja. Namun, sebelum Ma Hongyun dan Zhao Lianyun mati, tiba-tiba seluruh gedung 88 yang bergetar hebat. Apa yang terjadi? Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Lalu tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinganya. "Bajingan, kau benar-benar berani mengusirku. Hari ini kau akan mati." Suara itu sampai membuat telinga Fang Yuan sakit. Dia bisa merasakan bahwa itu adalah kehadiran dari wasiat The Great Sun. Wajah Fang Yuan pun tampak suram. Tunggu dulu. Bukankah ini belum 15 menit sejak aku mengeluarkannya? Belum lagi perbedaan waktu dari tanah terberkati dan gedung 88 yang. Seharusnya aku masih punya waktu. Kini pupil mata Fang Yuan menyusut. Dia benar-benar terkejut. Lalu dengan segera dia menggunakan token pemilik kaca untuk memeriksa situasinya. Dan benar saja, di luar gedung 88 yang, kini wasiat The Great Sun masih ada di sana. Dia masih terus dihujani oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Hah? Apa yang terjadi? Wasiat The Great Sun masih ada di luar. Lalu siapa wasiat yang ada di sini? Fang Yuan pun tampak bingung, karena sekarang ada dua wasiat The Great Sun di satu waktu. Meskipun memang benar, Master Gu Immortal itu bisa meninggalkan beberapa wasiat sekaligus, tapi biasanya yang aktif hanyalah satu, sedangkan yang lain akan tertidur. Saat ini Fang Yuan masih tengah berpikir, tapi wasiat The Great Sun tidak memberinya waktu. Kembali, langit dan bumi berguncang, lalu seluruh ruangan itu kini diambil alih oleh wasiat The Great Sun yang kedua. Kini semua manusia pohon pun berhenti sesuai dengan instruksi dari wasiat kedua The Great Sun. Brengsek! Fang Yuan menggertakkan giginya. Kini wasiat kedua The Great Sun menyingkirkan pengaturan yang sudah ia buat. Lalu token pemilik kaca kini menjadi semakin panas. Dan setelah beberapa saat, mulai terlihat retakan dan token itu hampir hancur. Jika token pemilik kaca itu sampai hancur, maka wasiat The Great Sun yang ada di luar pasti dapat masuk dengan mudah. Dan jika itu terjadi, menyingkirkan Fang Yuan itu bukanlah masalah besar bagi wasiat The Great Sun. Sial, haruskah aku menggunakan Spring Autumn Cicanda sekarang? Sepintas, terbersit pikiran itu di dalam benak Fang Yuan. Tapi, segera dia menyanggahnya sendiri. Lagi pula, untuk saat ini Spring Autumn Cicanda belum benar-benar dibutuhkan. Menggunakannya saat ini, itu hanya akan membuat kerugian untuk dirinya sendiri. Fang Yuan kembali menggertakkan giginya. Lalu dia kembali mengaktifkan Gu wasiat khusus untuk menghalau niat dari wasiat The Great Sun. Lalu, karena sekarang para manusia pohon itu diambil alih dan belum diberi perintah,
mereka semua diam mematung. Melihat kesempatan ini, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun segera berlari dan mencoba menghindari bahaya. Melihat Ma Hongyun yang mencoba melarikan diri, Fang Yuan segera mengejarnya dan menggunakan gu kekuatan untuk menghancurkan setiap manusia pohon yang mencoba menghalanginya. Kali ini wasiat Great Sun tidak membiarkan Fang Yuan. Dia segera memberi perintah pada para manusia pohon itu untuk menghalau Fang Yuan. Di sisi lain, Mo Yao terus mengingatkan Fang Yuan untuk tidak menyakiti Ma Hongyun. Dia selalu mengatakan bahwa melawan keberuntungan yang menyaingi surga itu adalah cara tercepat untuk mati. Tapi Fang Yuan tidak peduli. Dia terus memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Melihat Fang Yuan yang kini ingin menyingkirkan Ma Hongyun, wasiat Great Sun pun menjadi sangat marah. Lalu, dia mengirimkan para manusia pohon untuk menghentikan Fang Yuan. Fang Yuan kini harus berhadapan dengan para manusia pohon itu. Lalu, setelah pertarungan itu selesai, Fang Yuan berhasil membunuh 5 manusia pohon. Tapi, di sisi lain, Fang Yuan juga harus menerima luka yang fatal. Karena itu sekarang Fang Yuan segera mengaktifkan gu penyembuhan miliknya. Di sisi lain, selain menyerang Fang Yuan dan Tai Baiyun Sheng, manusia pohon itu terus mengejar Zhao Lianyun. Situasinya menjadi semakin sulit. Ma Hongyun berteriak, "Tolong selamatkan kami!" Mo Yao pun ikut berseru, "Bocah, saat ini wasiat Great Sun adalah musuhmu. Sedangkan Zhao Lianyun adalah orang yang ingin dimusnahkan oleh The Great Sun. Karena itu, lebih baik kau tolong mereka. Setelah mereka selamat, mereka pasti akan sangat berterima kasih padamu. Dengan begitu, kau tidak akan menentangku keberuntungan menyaingi surga. Malah kau juga akan mendapatkan perlindungan darinya." Mendengar itu, Fang Yuan kemudian berkata, "Idemu bagus, tapi menyelamatkan mereka, aku tidak akan melakukannya." Fang Yuan kini berlari mendekati Ma Hongyun. Kini, dia kembali melaksanakan siasatnya. "Hei, pegang tanganku. Leluhurmu ingin kau mati. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk selamat." Mendengar itu, Zhao Lianyun tampak mencengkram tubuh Ma Hongyun. Dia tahu siapa yang tadi mencoba untuk menghabisi mereka. Karena itu, dia tidak akan langsung percaya pada Fang Yuan. "Jangan percaya padanya, terus berlari," kata Zhao Lianyun. Mendengar itu, Fang Yuan pun tampak kesal. Lalu, suara Mo Yao kembali terdengar. "Apa yang kau lakukan? Cepat selamatkan mereka. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pengampunan dan perlindungan dari gu keberuntungan menyaingi surga. Ingatlah, bagaimanapun gu keberuntungan menyaingi surga itu adalah gu yang belum memiliki kecerdasan. Jadi selama kau melindungi Ma Hongyun, kau akan dianggap sebagai sekutunya." Mendengar itu, Fang Yuan tersentak, seolah ada sesuatu yang terbangun dari dalam dirinya. "Tunggu dulu. Sebelumnya, saat aku hendak membunuh Ma Hongyun, Hei Luolan mengganggu pikiranku dengan menunjukkan fisik ekstrim miliknya. Lalu di percobaan berikutnya, wasiat kedua dari The Great Sun muncul entah dari mana. Sehingga akhirnya, Fang Yuan pun gagal membunuh Ma Hongyun. Sekarang, untuk ketiga kalinya, aku ingin membunuh anak ini. Lalu, apakah kali ini aku akan digagalkan oleh diriku sendiri?" Mata Fang Yuan tampak melebar. Bagaimanapun, sejak awal, Fang Yuan berniat untuk membunuh Ma Hongyun. Tapi setelah mendengar beberapa kata dari Mo Yao, jujur Fang Yuan sendiri sempat ragu. "Kenapa kau bengong? Cepat selamatkan mereka!" bentak Mo Yao. "Selamatkan mereka? Bukankah itu artinya sama seperti aku menyerah? Sejak kapan aku menundukkan kepalaku pada orang lain? Lihat saja, aku akan membunuhnya. Tidak peduli walau gu keberuntungan menyaingi surga sedang melindunginya atau tidak. Siapapun yang berani menghalangi jalanku,
pasti akan kusingkirkan. Niat membunuh tiba-tiba melonjak dari tubuh Fang Yuan. Namun, setiap tarikan nafas seolah muncul suara dari dalam diri Fang Yuan yang kemudian memintanya untuk menghentikan itu dan menyelamatkan Ma Hongyun. Yang lebih parah, suara itu bukanlah suara orang lain, melainkan suaranya sendiri. Fang Yuan tahu bahwa itu semua mungkin adalah muslihat dari Gu keberuntungan menyaingi surga. Dia tetap menguatkan tekad dan niat membunuh seolah meledak dari dalam tubuhnya. Fang Yuan bergerak semakin cepat, diyakini menghampiri Ma Hongyun. Melihat ini, wasiat The Great Sun langsung menggerakkan para manusia pohon untuk melindungi Ma Hongyun dari belakang. Cao Fan tidak menghiraukan mereka. Dia menghancurkan semua manusia pohon yang menghalanginya. Sampai akhirnya, tidak ada lagi manusia pohon. Fang Yuan sudah mengambil ancang-ancang untuk melepaskan sebuah pukulan. Mati kau! Fang Yuan melepaskan pukulan mematikan ke arah Ma Hongyun. Ah! Sesaat sebelum Fang Yuan mengenai Ma Hongyun, rupanya dia tersandung dan tersungkur. Karena itu tadi dia berteriak. Berkat dia jatuh kali ini, dia lolos dari pukulan mematikan yang dikeluarkan oleh Fang Yuan. Melihat ini, mata Fang Yuan pun melebar. Dia kemudian memukul tanah. Ma Hongyun, si anak ceroboh dan bodoh, tapi diberkati keberuntungan tiada tara. Pada umumnya, orang yang tersandung dan jatuh itu selalu dikatakan sial. Tapi kesialan Ma Hongyun ini justru membawa keberuntungan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, para manusia pohon akhirnya mencapai Ma Hongyun. Fang Yuan kini tampak menyeringai. Bahkan jika Ma Hongyun lepas dari gerakan mematikan Fang Yuan, tapi tetap saja inilah akhirnya. Meskipun sayang sekali tidak akan semudah itu. Bahkan para manusia pohon itu sekarang hanya mengelilingi Ma Hongyun tanpa bergerak. Semua itu karena mereka diperintahkan untuk menghabisi Zhao Lianyun dan tidak boleh menyakiti Ma Hongyun. Dan sementara ini, Zhao Lianyun ada di bawah tubuh Ma Hongyun. Memang dari awal Ma Hongyun selalu melindunginya dengan seluruh tubuhnya. Melihat ini, lagi-lagi Fang Yuan merasa kesal. Fang Yuan kembali bersiap untuk menyerang. Tapi segera, 5 manusia pohon menghalangi jalan Fang Yuan. Bahkan, jika mereka bukan tandingan Fang Yuan, tapi Fang Yuan masih memerlukan beberapa saat untuk menyingkirkan mereka. Belum lagi saat ini, Fang Yuan masih dihantui suara-suara yang memintanya untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Gara-gara itu, dia bahkan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi Fang Yuan menggigit bibirnya. Dia berusaha tetap sadar dan lalu mulai membantai para manusia pohon yang menghalanginya. Fang Yuan kini berjalan seperti seekor binatang buas yang mengerikan. Dia kini tertawa terbahak-bahak. Kali ini, dia akan menghabisi Ma Hongyun. Fang Yuan kembali bersiap untuk memukul Ma Hongyun yang saat ini melindungi Zhao Lianyun. Lalu, kembali para manusia pohon itu melindungi mereka, sesuai dengan perintah bahwa mereka harus melindungi Ma Hongyun. Mo Yao kembali berkata, "Nak, berhentilah. Lebih baik kau menyelamatkan dia. Maka kau..." "Omong kosong. Lebih baik kau diam," bentak Fang Yuan. Kini nada bicaranya terasa sangat berat dan kejam. "Mati," kata Fang Yuan sambil melepaskan pukulan. Ledakan besar kembali terdengar. Kali ini para manusia pohon itu mati semua. Dan Ma Hongyun serta Zhao Lianyun juga mati. Itu menurut mereka yang ada di sana. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kematian, nak," kata Fang Yuan yang tampak tersenyum puas. Tapi di saat berikutnya, tanah kembali bergetar.
para manusia pohon mulai bergerak secara acak. Lalu, cahaya keemasan mulai menyinari seluruh tempat itu. Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya. Apakah wasiat The Great Sun yang ada di luar sudah memasuki gedung 88 Yang? Fang Yuan kembali mengecek keberadaannya, tapi dia masih ada di luar. Lalu siapa ini? Fang Yuan melihat arah sumber cahaya itu. Dan Mo Yao berteriak, Ini warisan sejati yang tertinggi. Rupanya, kali ini yang menyelamatkan Ma Hongyun adalah warisan tertinggi. Hah? Apa yang terjadi? Bukankah semua warisan sejati tertinggi ada di wilayah terpencil? Bagaimana bisa dia sampai di sini dan dia bahkan memilih Ma Hongyun? Itu tidak masuk akal, kata Fang Yuan yang tampak tidak terima. Namun sebanyak apapun Fang Yuan menyangkalnya, itu memang adalah warisan tertinggi. Bahkan, Mo Yao pun kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Selama ini dia sudah mencoba menghubungkan semuanya, tapi dia tidak bisa menemukan alasan apapun. Apalagi yang memperparah kondisi Mo Yao adalah dia sudah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk mendapatkan warisan ini. Namun saat ini warisan itu justru datang ke tangan Ma Hongyun yang adalah seorang anak kecil dengan sukarela. Ma Hongyun hanya seorang manusia fana. Dia bukan apa-apa. Lantas kenapa dia yang mendapatkannya? Mo Yao kini tertampar. Sampai akhirnya dia tersadar bahwa meski Ma Hongyun hanya ahli di peringkat 3, tapi dia adalah putra keberuntungan. Dewa seolah selalu berpihak padanya. Karena itu, dia mendapatkan semua keuntungan ini. Fang Yuan sendiri akhirnya dia tersadar bahwa sejak awal Gu keberuntungan menyaingi surga itu adalah Gu vital milik The Great Sun yang merupakan pendiri dari jalur keberuntungan. Lalu mungkin akan ada pertanyaan, jika memang warisan tertinggi itu pada akhirnya keluar, kenapa dia tidak datang lebih awal? Malahan dia datang di saat yang genting seperti sekarang. Kedua pernyataan ini sebenarnya merujuk pada faktor yang sama, yaitu keberadaan dari wasiat The Great Sun. Mari kita bahas. Kita sepakati dulu bersama bahwa segala sesuatu yang ada di dalam gedung 88 Yang itu ada di bawah kendali wasiat The Great Sun. Bahkan seluruh hadiah, seluruh gu, seluruh warisan di dalam gedung 88 Yang itu juga ada di bawah kendalinya. Karena itu, waktu yang digunakan untuk menyempurnakan sebuah gu itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan di dunia luar. Kenapa itu terjadi? Ya karena kehendak dari wasiat The Great Sun. Semuanya itu berjalan sesuai dengan porsinya dan fungsinya. Sampai Fang Yuan datang dan membuat kerusuhan. Dia memindahkan wasiat The Great Sun keluar gedung 88 Yang. Sejak itu, wasiat The Great Sun tidak bisa masuk ke dalam gedung 88 Yang. Jadi, wasiat The Great Sun itu panik dan mulai melakukan sebuah pengaturan. Dia, si wasiat The Great Sun, itu menarik wasiat The Great Sun yang lain yang cukup kuat dari wilayah terpencil. Ya, itu adalah wasiat yang ada di dalam warisan tertinggi yang kini ada di tubuh Ma Hongyun. Setelah ditarik, wasiat itu datang ke babak di mana Ma Hongyun dan yang lain berada. Inilah alasan mengapa wasiat The Great Sun ada di sana. Lalu setelah itu, Fang Yuan sendiri masih terus berniat untuk menghabisi Ma Hongyun. Saat wasiat The Great Sun tidak berhasil melindungi Ma Hongyun ataupun gu keberuntungan yang tidak berhasil mempengaruhi Fang Yuan, akhirnya di saat itu warisan tertinggi yang menjadi gu liar karena wasiat The Great Sun-nya ditarik, gu liar itu kemudian bergerak ke segala arah dengan bebas. Yang mana pada akhirnya dia tertarik pada keberuntungan menyaingi surga.
Dan akhirnya wasiat tertinggi itu memilih Ma Hongyun sebagai tuannya. Dan tentu saja di situ Ma Hongyun akhirnya selamat dari ambang kematian. Semuanya datang di saat yang tepat, karena memang begitulah Gu keberuntungan menyaingi surga itu bekerja. Namun, jika kita runut lagi, Fang Yuan sendiri mengakui bahwa kegagalannya dalam membunuh Ma Hongyun dan keberuntungan Ma Hongyun kali ini itu semua karena ulah dari Fang Yuan sendiri. Mengapa demikian? Karena jika pada mulanya Fang Yuan tidak mengusir The Great Sun keluar dari gedung 88 Yang, maka Ma Hongyun dan Zhao Lianyun tidak akan diakui sebagai tuan dari tanah terberkati, alias Zhao Lianyun mati. Dan ketika Ma Hongyun tidak diakui sebagai tuan dari tanah terberkati itu, maka Ma Hongyun tidak akan dilindungi oleh roh tanah. Maka semuanya akan clear di situ. Lalu kemudian, jika Fang Yuan tidak mengeluarkan wasiat The Great Sun, wasiat The Great Sun juga tidak akan panik dan kemudian memanggil wasiat yang lain yang ada pada warisan tertinggi untuk datang ke tempat itu. Karena gara-gara wasiat The Great Sun itu meninggalkan warisan tertinggi, maka Gu yang ada di dalamnya pun menjadi Gu liar, dan pada akhirnya datang ke Ma Hongyun dan mengakuinya sebagai tuannya. Semuanya ini adalah hubungan sebab dan akibat. Memang agak berbelit-belit dan muter-muter, tapi semua itu saling terhubung satu sama lain. Menyadari semua ini, Fang Yuan menghela nafas panjang. Sial, tak kusangka kalau semua upayaku digagalkan oleh diriku sendiri. Kini, niat membunuh Fang Yuan pada Ma Hongyun pun menghilang tanpa jejak. Fang Yuan sadar bahwa saat ini Ma Hongyun dilindungi oleh warisan sejati dari jalur keberuntungan. Jadi, mustahil baginya untuk menembus itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Fang Yuan, Mo Yao sendiri kini mencibir. Sudah kukatakan untuk menyelamatkan anak itu sejak awal. Kau tidak mau mendengarkanku. Namun, Fang Yuan tampak tidak peduli. Lagi pula, dia itu sudah melakukannya dan tidak ada sedikit pun penyesalan di dalam diri Fang Yuan. Dia puas karena sudah melakukan semua itu. Nah, memang part kali ini tuh agak ribet tapi seru. Jadi, ketika menyusun naskah ini tuh agak uring-uringan karena memang berbelit-belit. Tapi ceritanya itu kompleks dan seru. Nah, semoga ini bisa dinikmati dan kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Bye.